warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radinda Putri Yusna dari kelas BK 4A dengan NIM 2623019 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ira Reverestu dengan NIM 016 dari BKA. Oke, di sini kami akan membuat video podcast yang dimana itu untuk memenuhi mata kuliah Kesehatan Reproduksi Remaja dengan dosen pengampu Ibu Wenda Asmita. Bye. Pemirsa, temuan kasus ratusan pelajar SMP dan SMA yang hamil di luar nikah mengejutkan semua pihak di Ponorogo, Jawa Timur. Assalamualaikum, halo guys. Saya Dinda Dan saya Ira. Kali ini kita akan membahas topik tentang dimana itu tuh jadi bisikan-bisikan, apalagi di kalangan masyarakat, dan itu tidak diluapkan secara terbuka, Ira. Kalau Ira tahu apa? Lebih baik kita rasanya bahas yang hot-hot ya, yang kayak di kalangan remaja, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, apa yang menyebabkan kehamilan itu terjadi. Itu lebih penting sih bagi kita untuk membahasnya, karena banyaknya kalangan remaja itu melakukan pergaulan bebas tanpa memikirkan nanti dampaknya apa dan apa yang menyebab resikonya bagi dirinya. Menarik banget. Tetapi sebelumnya buat kalian jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke, Ira, gimana kabarnya? Baik, Dinda. Alhamdulillah baik ya. Di sini Dinda senang banget nih bisa ngajak ngobrol Ira di sini mengenai yang membahas tentang yang Ira bilang tadi ya, pergaulan bebas. Apa sih alasan kakak pengen banget ngangkat topik ini? Iya Kak, karena kenyataannya di kalangan remaja sekarang itu banyaknya kehamilan pada remaja pada usia yang masih dibilang masih kecil ya Kak, apalagi belum usia mereka sekali untuk mengalami kehamilan itu, dan itu mungkin disebabkan ada beberapa faktor lah Kak. Oke, berarti memang menarik banget ya Kak ya. Ya. Oke, di sini kita ceritanya sambil santai aja ya Kak, sambil minum. Oke. Ya Kak. Oke, di sini Dinda mau nanya dulu nih Kak terkait yang kita bahas hari ini ya. Menurut Kakak gimana sih pergaulan bebas di remaja sekarang? Pergaulan bebas di zaman sekarang itu sangat marak ya. Itu kan beda ya, kalau kita dulu masa orang tua kita, masa remaja orang tuh berbeda sama masa remaja kita, apalagi kita di zaman Gen Z ya. Gen Z. Dimana sebagian remaja itu udah memang pergaulan itu udah bebas sekali, udah memang marak sekali, sehingga tidak teratur atau tidak sesuai lagi dengan norma, seperti di norma agama kan, di agama Islam kan mengajarkan kita kalau pergaulan bebas itu haram ya, atau itu bisa zina, dapat dosa. Itu tidak berlaku lagi di zaman sekarang atau di zaman Gen Z ya Kak. Terus mungkin dari orang tua yang lalai dalam mengatur anak atau membina anaknya. Kan faktor keluarga itu penting sekali untuk seorang anak remaja, apalagi dia menuju dewasa. Bener banget sih Kak. Iya sih yang Dinda lihat sekarang ini ya Kak ya, remaja itu karena di usianya ya mungkin ya Kak, usia SMP itu dia kayak terlalu mengikuti teman ya kan Kak. Kayak Dinda lihat nih seperti di TikTok itu Kak, kayak misalkan ada tren terbaru nih langsung buat sama pacarnya lah, mau buat sama teman dekatnya, dan lebih parahnya lagi nih Kak, kayak sama lawan jenis, entah itu berpegangan tangan, berpelukan, nanti ya seperti itu loh Kak, kayak langsung megang-megang yang nggak sepatutnya dipegang Kak. Iya itu betul. Makanya tadi kakak bilang kan kalau aturan itu tidak berlaku lagi di kalangan remaja sekarang. Makanya
terjadilah pergaulan bebas kan. Yang paling marahnya sekarang itu pacaran ya Kak, pacaran apalagi masa anak SD aja sekarang udah bisa pacaran Kak, nampak di media sosial yang peluk-pelukan, yang cium-ciuman tanpa adanya perlindungan dari orang tua atau diawasi oleh orang tua dari anak tersebut. Masih Kak juga dilihatnya Kak ya, di masa usia SD itu kita dulu kan belum pakai HP ya Kak ya, tapi sekarang aja nih Kak, masih kecil, masih TK aja udah dikasih HP loh Kak sama orang tuanya. Iya, Mungkin makanya tuh kecanggihan itu ya Kak ya tadi ya. Nah, apalagi teknologi kita akan semakin dan semakin canggih. Makanya dari media sosial itu nanti remaja bisa melakukan menonton video yang mungkin dapat mengganggu pikirannya, seperti video-video porno atau adanya video dari orang. Oke Kak, dari semua Kak bilang tadi ya, menurut Kakak apa sih faktor dari penyebabnya anak itu bisa masuk ke pergaulan bebas itu, gimana sih Kak? Kalau menurut Kakak ya, kalau pergaulan bebas itu mungkin faktornya dari keluarga ya, dari keluarga. Itu kan keluarga, apalagi orang tua itu adalah kunci utama bagaimana sifatnya seorang anak itu. Apabila di rumah dia tidak dididik dengan baik atau tidak diberitahu bagaimana penggunaan seksual itu, dia akan nanti menyimpang dia di masa dewasanya. Terus kurang kasih sayang dari orang tua. Apabila seorang anak itu kekurangan kasih sayang, dia akan mencari kasih sayang kepada orang lain, baik itu pacarnya. Apalagi sekarang kan banyaknya remaja itu tergantung pada pacarnya. Apa-apa nanti kalau ditinggalin dia kasih Sedih ini gitu ya, ya. Terus kalau ceweknya atau cowoknya yang ninggalin dia stres, melakukan hal-hal yang di luar logika dia. Kayak dia pengen ngasih apa yang bisa dikasih atau diminta cowok itu tanpa memikirkan negatifnya ya Kak ya. Benar sih Kak. Dan juga dilihat ya Kak ya, kayak masa remaja itu selain dari faktor orang tuanya Kak, terkadang juga ada nih kayak dia masih dekat, mulai PDKT lah ya. Menurut remaja sekarang tuh PDKT-an, tapi karena Bahasa dia gaulnya, Kak. iya PDKT-an tuh, terus karena dia udah mulai kayak misalkan cewek itu dia nyaman, jadi dia tuh apa yang diminta cowok itu pasti dikasih. Nanti takutnya kayak dia berpikir kalau misalkan dia nggak ngasih, nanti kayak kakak bilang tadi, takut ditinggalkan sama cowoknya, terus takut kena kekerasan juga Kak. Jadi pergaulan bebas itu bukan dari orang tua aja, juga bisa dari pengaruh sosialnya juga kan Kak. Ya. Terus ada juga mungkin pergaulan bebas itu karena faktor dari orang tua yang terlalu mengatur atau menekankan anaknya atau menuntut. Betul. Kita juga sebagai orang tua, kita tidak perlu menuntut anak kita itu lebih dari apa yang kita inginkan. Sesuai aja sama apa yang kemampuan dia sendiri kan, agar dia percaya diri nantinya, biar dia nggak merasa dia harus dituntut kali mau jadi ini, biarkan dia jadi apa yang dia mau, tetapi di dalam pengawasan yang masih positif. Betul tuh Kak. Terus juga Kak, menurut Dinda nih ya Kak ya, faktor pengaruh dari dapat mempengaruhi dia masuk ke pergaulan bebas ini Kak, mungkin ya karena usia tadi ya kayak dia kan usia SMP itu kan kayak ya usia perpindahan dari anak-anak itu kan Kak menuju ya remaja itu tadi. Jadi dia tuh kayak berpikir, apalagi nih di Gen Z sekarang nih, dia berpikir oh ini ya dunia saya, ini ya kayak saya mau ini ya saya akan melakukannya, kayak dia tuh tanpa memikirkan negatifnya, kayak pengaruh temannya tadi tuh Kak. Jadi memang remaja ini harus mencari lingkungan yang memang benar-benar baik, ya kan Kak? Iya. Kalau dia udah salah di rumahnya, udah keluarganya seperti udah menekan dia, apalagi di sosialnya, wow, itu udah mungkin sulit lah ya untuk mengarahkan dia kembali ke arah yang positif. Ya mungkin bisa, tapi dalam waktu yang mungkin cukup lama sih. Itu sebenarnya itu pandai-pandai keluarga ya, karena keluarga itu kan pendidik pertama ya kan Kak. Oke, dari faktor tadi Kak, kita langsung ke dampak nih Kak ya.
dampak dari pergaulan bebas tuh menurut kakak apa sih? Mungkin bisa terjadinya yang udah kakak tadi kan dari topik kita yang pertama itu Iya. yang mungkin dari kehamilan tidak diinginkan. Hmm. Apabila sudah melakukan pergaulan bebas, ya otomatis lah yang kita tahu tuh zaman sekarang itu kan udah pegang-pegang ini itu kan. Nah, nanti terjadinya lah kehamilan pada remaja itu. Apalagi masa di usianya masih labil atau mungkin belum bisa fisiknya itu menerima kalau dia itu dalam keadaan hamil. Apalagi hamil itu tidak mudah ya yang kita tahu. Ya. Itu sangat berat sekali, sangat berisiko. Apalagi masa remaja yang belum mencukupi umur untuk mengalami kehamilan. Saya aja ya kak, karena ya melihat kasus-kasus sekarang, saya tuh kayak merasa iri sih kak. Kayak saya tuh udah dewasa ya kan, tapi saya belum memiliki pasangan. Ya kayak orang tuh udah hamil kok saya belum ya, kayak gitu sih kak. Tapi itu ya karena umur mereka kan itu udah salah banget nih kak, kan bisa merusak tadi ya, merusak fisiknya juga. Nah terus kak, dampaknya tadi kakak bilang kehamilan. Nah dari kehamilan itu menurut kakak pernah nggak sih mereka kayak dia belum menginginkan tapi udah terjadi tuh kehamilan? Pernah nggak sih kak? Bisa mungkin dari kekerasan atau pemerkosaan, itu kan kehamilan yang tidak diinginkan tapi dalam bentuk dia itu menjadi korban di situ. Oh, Jadi iya, korban ya kan, itu otomatis bukan keinginannya. Kalau sebagian orang itu memang udah dia melakukan, dia keinginannya terus dia hamil, memang dia nggak ingin, tapi ini mungkin dalam konsep dia dilecehkan terus atau mengalami kekerasan dari orang lain, tetapi di posisinya di sini dia jadi korban ya. Oh iya nih kak, Dina juga pernah lihat nih kak kasus yang lagi viral nih kak di Indonesia nih kak. Itu di mana daerahnya itu? Jadi ada nih remaja yang di malam hari itu dia tuh lagi hamil nih kan kak. Nah jadi dia berhenti tuh sama temannya di kayak warung gitu sih kak, kelihatannya warung. Terus dia hamil secara tiba-tiba gitu kak, lagi berdiri terus hamil langsung keluar. Pas dia hamil tuh kayak langsung kayak dibungkus atau apa ya, langsung ditaruh di samping rumah gitu sih kak. Itu menurut kakak miris atau gimana sih kak? Itu miris banget kakak. Kemarin itu juga lihat pas di Instagram lewat kan, terus ada seorang remaja SMA yang masih mungkin kelas 1 atau kelas 2 lah ya. Dia berdiri dengan temannya di situ, terus dia melahirkan secara berdiri. Wow kan, Kaget banget ya kak. sedangkan kita atau orang tua ya orang yang lebih tua yang kita lihat melahirkan aja sulit banget gitu loh. Nah dia dalam keadaan berdiri Bisa gitu ya kak ya? bisa. Terus dia tangkap anaknya tanpa memotong ini tali pusatnya. Wow, itu miris sekali sih. Takut ya kak ya. Iya. Terus juga pernah nih saya dengar kak, dari yang saya baca itu dari WHO ya kak ya, bahwasannya angka perempuan hamil itu di Indonesia itu udah banyak banget kak. Bahkan di sekian tahun tuh ada tuh kak perempuan yang hamil, entah itu perempuan yang hamil karena pemerkosaan, entah itu karena pergaulan bebasnya itu. Jadi kayak memang pergaulan bebas ini memang sangat buruk banget kak didengar, apalagi terjadi di masa remaja itu ya kan kak. Ya. Pergaulan bebas itu memang sangat merugikan apalagi perempuan ya. Di sini posisinya kalau pergaulan bebas itu lebih dominan merugikan oleh perempuan. Nanti apabila dia sudah melakukan pergaulan bebas terus dia udah putus sekolah, udah hamil, apalagi gunanya kan. Kalau cowok kan ya biasa-biasa aja kan. Kalau cewek itu memang banyak ruginya, banyak sekali. Apalagi nanti di masyarakat ya kan kak, nanti ada kayak kayak ya mulut ke mulut lah ya kan kak ngomongnya, entah itu disindir, itu bisa juga kan kak kena mentalnya juga, kena psikisnya juga, nanti bisa stres juga bisa itu kan kak. Stres juga bisa. Itu memang dampaknya ke perempuan sih kak menurut saya. Kalau ke cowok sih ya bukan ingin memenangkan perempuan ya, karena ke cowok kan dia cowok ya kan, kayak dia nggak ada ruginya. Palingan nanti si anak ini nih ngambilin anak orang, coba gitu aja kan, fisiknya kan nggak berubah ya kan kak. Lebih ke dominan cewek berarti yang rusak. Iya. Terus kalau seandainya kehamilan yang tidak diinginkan itu dari pergaulan bebas itu, mungkin kan ada orang tua yang menyelamatkan nama baik agar ini dijamin udah memang udah nikah gitu kan kak,
menyelamatkan nama keluarga, terus dia menikahi anaknya dengan pasangannya anaknya itu kan. Terus nanti mungkin adanya banyak sekali konflik yang akan terjadi dalam rumah tangga anaknya. Apalagi dia belum secara pikiran dia aja belum matang sekali. Apalagi dari fisiknya, material, apa yang mau dikasih kan? Nggak tahu kan? Apalagi nanti hamil itu kan nanti pas kita melahirkan tuh banyak ya Kak, mengeluarkan duit yang sangat banyak. Apalagi itu di usia remaja di mana mereka itu masih ya uang jajan aja masih minta gitu ya Kak ke orang tuanya. Jadi memang merusak apalagi ke ekonominya nanti, apalagi kalau udah nikah. Nanti iyalah kalau nikah sama cowoknya nih. Kalau enggak, pasti jadi tulang punggung keluarga gitu. Ujung-ujungnya nanti juga cerai. Iya pasti. Yang kita lihat ya Kak ya, pasti cerai itu. Karena memang pikirannya belum matang, belum ke arah ya pernikahan lah. Karena kan masih kecil ya, remaja itu masih dianggap bukan kecil sih, masih ya di pertengahan lah gitu, belum dewasa ya kan Kak ya. Saya aja Kak ya, udah umur saya berapa ya sekarang? Udah 21 tahun. Dari saya meranjak remaja, saya di dalam keluarga itu memang tidak diperbolehkan untuk pacaran. Mungkin orang tua saya mungkin udah mengetahui apa dampaknya nanti, dan saya menyadari itu pas saya sudah kuliah dan saya belajar tentang psikologi kesehatan reproduksi remaja. Terus saya tahu, ini ya alasan orang tua saya melarang saya melakukan pergaulan bebas seperti pacaran tadi. Mungkin akan berdampak seperti ini. Gitu Kak. Oke. Di sini kan kita udah menjelaskan nih kan Kak, apa tadi yang Kakak bilang pergaulan bebas itu, apa yang nanti faktornya. Kan faktor itu kan bukan dari internalnya aja, tapi juga dari eksternalnya juga, entah itu keluarganya, entah itu temannya, entah itu pacarnya tadi. Terus juga tadi ada dampaknya juga ya Kak, salah satunya kehamilan itu. Kehamilan juga ada yang kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu sangat ya harus dijauhi lah Kak ya di usia remaja ini ya. Oke. Di sini kan Kakak ini sebagai guru ya Kak, guru BK atau guru bimbel seni ya kan Kak. Oke, di sini saya mau nanya nih Kak, bagaimana sih Kak? Kan di sekarang kan di SMP, di SMA itu udah ada guru BK-nya kan Kak? Ya, insya Allah. Ya, bagaimana tuh Kak guru BK menyikapi yang permasalahan ini biar tidak terjadi Kak gitu di masa SMP nih palingan nih. Kan remaja itu kan dimulai dari SMP ya kan Kak. Gimana nih cara guru BK itu biar permasalahan ini tidak bertambah gitu Kak? Ya, kan insya Allah ya Kak, bisa tamat dengan gelar sarjana bimbingan konseling. Jadi kalau menurut saya Kak, mungkin bisa dari kolaborasi dengan orang tua. Kan di sini peran orang tua itu sangat penting, bukan dari sekolah aja ya Kak, mungkin dari rumah juga. Nanti kita sebagai guru BK ini bisa kolaborasi dengan orang tua. Bagaimana cara orang tua itu memperhatikan anaknya di rumah, memberikan kasih sayang penuh, seperti yang dibilang dosen saya Kak. Seorang anak itu harus diisi tabung kasih sayangnya. Apabila dia bocor tabung kasih sayangnya itu, sudahlah dia mencari kasih sayang itu di tempat lain. Nanti kami akan melakukan seperti kolaborasi tadi kan Kak, terus mengawasi juga di sekolah, terus memberikan wawasan ke anak-anak, tentang bimbingan kelompok lah, tuh berarti Kak. Apa tadi? Memberikan pengetahuan wawasan tentang seksual. Nanti saya sebagai guru BK juga nanti akan mengadakan seperti layanan Kak, layanan kelompok atau layanan individual untuk siswa nanti saya sebagai guru BK itu nanti memberikan sebuah layanan Kak, baik itu layanan kelompok atau layanan individual, tentang bagaimana sih pentingnya menjaga kesehatan reproduksi kita sendiri, terus bagaimana memilih lingkungan yang baik, bagaimana cara memilih-milih teman. Apalagi teman itu kan faktor kedua lah yang bisa kita lihat di sini untuk mengikuti zaman sekarang. Nanti ada besar pengaruhnya Kak ya.
nanti bisa kolaborasi dengan guru-guru mata pelajarannya, memberi pokoknya semampu dan sebisanya kami akan lakukan untuk siswa. Implementasi ya Kak. Oke. Jadi memang implementasi konseling ini di dalam SMP itu memang sangat-sangat diperlukan ya Kak ya, karena di situ kan dia masih masa ya peralihan lah, di mana dia tuh masih anak-anak terus langsung ke SMP. Itu kan pemikirannya memang udah kayak ya pengen jadi, masih ada jiwa anak-anaknya, terus masih ada jiwa kayak Si labil lah. ya labil gitu loh Kak, kayak memilih keputusan aja belum bisa gitu ya Kak. Jadi memang BK ini memang sangat penting ya di dunia sekolah itu, karena kasusnya memang banyak di remaja ya kan Kak ya. Dimana kan sekarang BK itu pun kan masa dulu yang kita tahu kan, BK itu kan tidak terlalu penting dalam sekolah. Padahal BK itu adalah salah satu faktor yang paling penting untuk melihat pertumbuhan siswa di sekolah. Nanti setiap atau sekali sebulan bisa melakukan observasi. Jadi nih Kak, yang Kakak bilang tadi ya, implementasi BK itu sangat penting, memang benar banget Kak, penting. Oke, di sini saya mau nanya lagi ya Kak. Gimana sih Kak menurut Kakak, kan tadi ada tuh kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah ada sih ya, kayak kita kan memang pernah nih mendengar aborsi itu ya kan Kak ya. Kayak gimana sih, memang ada ya kayak remaja itu berpikiran kan ya hamilnya itu tidak diinginkan. Nah, gimana tuh Kak? Apakah ada tuh resikonya kalau mereka mengakhiri kehamilannya itu Kak? Iya, banyak sekali resikonya, apalagi bisa membuat kematian lah ya Kak. Yang kita tahu tuh kan aborsi itu mengangkat janin yang masih mungkin belum seutuhnya terbentuk. Jadi nanti resikonya itu mungkin seorang remaja itu tidak bisa lagi mempunyai keturunan atau mungkin mandul. Terus rahimnya itu kan masih dalam bentuk yang muda sekali, dalam usianya masih remaja, masih bisa berkembang. Belum bisa menahan itu. Jadi mungkin bisa robek, mengalami pendarahan yang mungkin lebih dari melahirkan lah Kak. Itu risiko yang menurut Kakak ya Kak. Kalau menurut Kakak emang benar sih Kak yang Kakak bilang tadi, kayak kalau itu di fisiknya itu memang benar banget tuh, kayak nanti bisa menyebabkan kemandulan. Kalau dari saya nih Kak, ini karena saya pernah tahu tentang psikologis ya Kak, saya juga belajar psikologis nih Kak. Saya pernah juga mendengar bahwasanya nanti resikonya tuh terhadap psikologisnya juga ada Kak, seperti dia merasa ketakutan yang sangat, memang benar-benar takut, kecemasan. Kan dia berpikir tuh kayak menghantui dia kan Kak, kayak dia melakukan aborsi itu nanti dia bakal berpikir kayak, wih aku udah bunuh orang nih, aku udah kayak gitu tuh Kak, kayak memang menghantui dia kali gitu Kak. Itu nanti bisa menyebabkan stres, ketakutan yang berlebihan Kak. Terus mungkin bisa depresi. Iya, depresi juga bisa Kak. Jadi memang kehamilan ini kalau di usia remaja itu memang sangat ditakutkan ya kan Kak. Memang kita tuh harus menekankan lagi ke remaja bahwasannya harus bisa menjauhi kata-kata atau pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu memang harus dihindari. Kita harus mencari lingkungan yang positif ya kan Kak. Dan juga itu kan bisa berpengaruh ke masa depannya juga Kak. Karena saya lihat di sini karena pergaulan bebas ini banyak anak-anak itu kayak udah tamat SD nih kan Kak, nggak sekolah lagi gitu Kak. Kayak saya lihat nih di lampu merah tuh Kak, banyak banget itu anak-anak, entah itu dia ngamen, entah itu dia jual-jualan. Kayak pernah sih Kak saya nanya kayak, ngapain sih Dek, kenapa nggak sekolah? Kayak dia ngomong nggak ada Kak, uangnya nggak ada nih. Mungkin sebagian memang seperti itu ya ke orang tuanya, tapi kan itu bukan menjadi alasan. Kalau memang kita itu pengen sekolah pasti ada jalannya gitu kan Kak. Kita pun sebagai orang tua tidak boleh membuat anak kita itu nggak sekolah lah. Seorang anak itu wajib mempunyai pendidikan. Karena anak itu kan generasi generasi pendidikan untuk masa depannya.
dia harus punya cita-cita, dia tahu dia mau jadi apa. Kita sebagai orang tua bagaimanapun kita harus mengusahakan agar seorang anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih dari kita lah sebagai orang tua. Benar, Kak. Itu menurut saya sih Kak, itu kalau dari orang tua itu karena rendahnya pengetahuannya dia ya kan Kak. Karena rendahnya dia nggak tahu nanti dampaknya nih, kayak dia kayak berpikir udahlah nggak ada duit ngapain lah sekolah, nanti mau jualan aja, kayak itu kan pengetahuannya nggak luas gitu kan Kak. Dan dari anaknya juga karena dia memang anaknya ini nggak sekolah, jadi dia nggak tahu juga gimana ya cara biar mama ini bisa nyekolahin aku, kayak memang niatnya juga nggak ada karena orang tuanya juga udah matahin semangatnya dia gitu ya kan Kak. Tapi tidak semua orang tua juga Iya, seperti itu. benar sih. Ada juga orang tua yang mungkin menginginkan anaknya lebih dari dia. Jadi dia berusaha payah, yang kerja lah, berbantu lah, yang ke sawah, gitu kan nggak tahu. Iya kan. Kak. Ya sih gitu. Oke Kak. Sini ya, saya mau nanya lagi nih Kak terkait BK lagi nih Kak. Jadi di sini kan tadi kita ngomong ada korban ya kan Kak. Korban di kehamilan ini bukan hanya memang dia pengen hamil aja, tapi ada juga korban, dimana itu entah kekerasan pacarnya lah, kayak pemerkosaan itu ya Kak. Gimana nih guru BK bisa menyikapi anak yang menjadi korban dan memberikan dukungan agar dia tuh tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan itu Kak? Ya, mungkin kehamilan pada anak remaja yang itu kan yang mengalami korban pemerkosaan gitu Kak. Mungkin bisa kami sebagai guru BK itu nanti bisa memberikan dukungan secara emosional, terus tapi tidak dalam di sini tidak menghakimi seorang korban itu agar dia merasa didukung dan diperhatikan, didengar. Terus kita sebagai guru BK juga mengajarkan bagaimana dia cara terbuka kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya, cara dia memberitahu kondisi dia sekarang kepada orang tuanya. Terus memberikan semangat kepada dia, terus memberikan layanan kesehatan yang mungkin kita memberikan ajakan atau di sini nanti setiap bulan cek kandungannya ini pokoknya beri dia semangat agar dia tidak melakukan pengguguran dalam kandungannya. Kalau dia memang menginginkan kandungan itu, tetapi kalau tidak Pak Adin ada tahu sampai nggak boleh, kan dalam Islam tuh sama dia membunuh saudara sendiri, apalagi itu janin yang ada di dalam. Kalau seandainya si korban itu tidak menginginkan kehamilan itu karena dia tidak tahu ya bapaknya siapa, Kayak dia malu juga. malu. Terus nanti kami memberikan informasi atau memberikan saran seperti di mana pengguguran kandungan itu yang kita tahu ya Kak, itu kan yang paling dibenci oleh Allah kan Kak. Jadi kami nanti bisa memberitahu dia, menasehati, tapi dalam konteks di sini tidak juga menghakimi dia agar dia tidak merasa saya disebutkan tapi memberitahu dia kalau memang yang ingin atau yang mungkin yang mencelakai diri dia itu sangat tidak baik untuk dia gitu kan. Apalagi dia nanti kan melakukan aborsi atau kehilangan janin itu kan nantinya mengakibatkan kepada dirinya juga sendiri. Iya Kak. Berarti memang di BK itu memang ada tahap-tahapnya ya Kak. Nggak boleh langsung menasehati juga nggak boleh Kak. Kita harus dukung dulu apa yang sekarang dia terjadi. Contohnya kakak nih hamil kan, terus nanti kakak datang ke ruang BK nangis, tidak boleh langsung dinasihati, beri aja dukungan dulu. Dinda kenapa, sehat kayak pengertian gitu ya, kayak kenapa kamu nangis lah, kayak gitu ya kan Kak ya, agar dia merasa ada orang mendengar nih, ada orang peduli ya sama saya. Ya benar-benar memang berarti memang sangat perlu lah ya Kak, tahap-tahap yang di dalam BK itu memang udah sangat baik sekali lah ya Kak ya.
Kayaknya ya setiap universitas itu wajib sih melahirkan anak-anak BK berkualitas ya, Kak, ya. ya. Nanti setiap sekolah nanti bisa memberikan edukasi kepada siswa-siswanya agar terjaga atau terpantau bagaimana pertumbuhan siswa-siswa di sekolah. Apalagi sekarang kan SD udah mulai muncul BK-nya. Iya, Kak, saya lihat juga, Kak, kayak SD udah mulai diadakan lah Ya. BK-nya, kan juga penting ya, Kak. Ya. Karena memang seperti media sosial itu, Kak, anak SD juga banyak, Kak, pengaruh buruk dampaknya dari media sosial itu. Kayak Kakak bilang tadi, nonton porno Iya. gitu, Kak, terus ngirim-ngirim foto. Iya. Nah, ngirim kan itu kan masa pubernya mereka, apalagi pas kelas 6 menuju ke SMP itu kan memang lagi marak-maraknya lah gitu kan, karena masa pubernya kayak diginiin viwit, digituin dikit aduh udah baper kan, Kak. Yang berarti memang penting sekali BK ini ya, Kak, Iya. di setiap sekolah. BK itu wajibnya nanti bisa juga sih lebih dominannya kalau menurut kakak itu lebih ke SMP lah ya, karena itu menuju ke masa remaja atau puberitasnya dia. Kan di masa puberitas itu kita tidak bisa lalai dalam memperhatikan pertumbuhannya. Apabila kita lalai sedikit, udahlah Kemana-mana ya kan, Kak. Iya. Memang benar, Kak. Oke, guys, dari semua yang kita bahas ini, Kak, gimana sih, Kak, pesan atau apa sih, Kak, yang Kak pengen sampaikan kepada remaja tadi dan orang tua, Kak? Karena kan orang tua kan memang pendidik utama ya kan, Kak, ya. Gimana tuh, Kak? Untuk remaja dulu ya, Kak. Iya, remaja dulu lah ya. Untuk remaja yang menonton video ini, kepada adik-adik, mohon dijaga pergaulannya, apalagi pergaulan bebas itu hal yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nanti adik-adik apabila melakukan pergaulan bebas itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak adik-adik inginkan, seperti merusak masa depan. Nanti adik-adik munculnya kehamilan tadi, terus bisa menyebabkan psikologisnya rusak. Kakak harap adik-adik semua harus menjaga sikap, perilaku, terus diri juga harus dijaga, karena kita tahu ya laki-laki sekarang kalau nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, mungkin kita ditinggalkan. Tuh orang tua mungkin lebih menjaga perkembangan anaknya, memberikan perhatian lebih, itu wajib untuk seorang anak, karena anak itu membutuhkan kasih sayang atau tangki kasih sayang yang penuh. Dan orang tua juga tidak boleh terlalu menekan anak itu untuk menuntut hal-hal yang tidak di luar dari kemampuannya sendiri. Benar banget tuh, Kak. Terus kalau menurut kakak nih, gimana sih pandangan kakak nanti kepada orang yang melakukan pergaulan bebas itu dan kepada orang tuanya? Oke, kalau dari saya ya, Kak, ya. Iya. Pesan saya nih kepada remaja yang nonton video ini, adik-adik semuanya, siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga diri kita, apalagi perempuan ya. Perempuan itu adalah ibaratnya tuh mahkota Berlian. ya dunia lah pokoknya. Memang wanita itu memang perlu dijaga, marwah dan martabatnya perlu dijaga. Dan kalian juga selain wanita, semua remaja harus menjaga pergaulan yang ada di sekitar kita, apalagi itu di dunia persekolahan. Kalian harus pandai-pandai mencari teman, bukan memilih kayak mengasingkan teman ya, tapi lebih ke pandai-pandai mencari pergaulan yang baik. Terus juga lebih baik mendekatkan diri kepada yang kuasa, kepada Allah. Terus juga kepada orang tuanya nih, jangan terlalu mengekang anak, apalagi di usia remaja itu kan dia masa pubertasnya dia ya, karena dia masih punya pikiran yang labil, kayak dia masih menganggap dia itu anak-anak, tapi dia punya dunia sendiri gitu. Jadi orang tua nggak boleh terlalu menekan anak, nggak boleh kayak minta kamu harus kayak gini ya, kamu harus kayak gini. Kalau anak seperti itu dia pasti akan merasa orang tuanya ini tidak aman lagi. Jadi selain remaja yang harus diingati, orang tua juga harus diingati. Oke semuanya?
Oke Kak, sekarang kita udah di ujung pembicaraan kita ya kan Kak. Dari semua yang Kakak udah menyampaikan pesan tadi kepada remaja dan orang tua, dan saya juga udah menyampaikan tadi apa yang menurut saya perlu disampaikan kepada remaja dan orang tua. Dan pembahasan kita kali ini sangat-sangat menurut saya itu bermanfaat ya bagi remaja, bagi pengetahuan dan wawasan remaja. Dan tadi juga ada beberapa yang kita sampaikan implementasi BK ya kan Kak, implementasi konseling bagi remaja itu, dan sangat penting banget, harus berperan penting banget ya kan Kak, Harus di berperan usia penting remaja. di sekolah biar menjaga pertumbuhan siswa. Oke, baik. Nah, sekarang saya ucap terima kasih juga ya kan Kak. Kakak udah bisa hadir di acara podcast saya pada hari ini sebagai narasumber saya pada hari ini. Dan di sini kita udah cerita-cerita santai panjang lebar nih guys. Dan mungkin ya waktu yang memisahkan kita ya. Kita akhiri ya kan ya. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa. Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Kalau ingin punya lingkaran yang berkualitas, upgrade dirimu. Tingkatkan nilai hidupmu. Mumpung masih muda, saya mau kasih tahu gini. Upgrade value seorang kamu. Pastikan hidup kamu tuh berkualitas gitu. Kalau kamu mau dapat yang terbaik, kamu harus pastikan kamu juga memberi yang terbaik. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur